Silakan kalau mau bertanya boleh. Kalau nggak, ini mungkin ada tambahan juga tadi, Prof. Melanjutkan tadi, Prof. Jadi anggapan di masyarakat ini terkait dengan ekonomi penting sekali. Ini saya ulang-ulang terus dan mungkin rekamannya kita ulang terus nih. Jadi pertanyaan saya begini, Pak Dr. Nandang nih, Pak Ustadz. Jadi ada anggapan di masyarakat tadi bahwasanya tadi bunga bank ribawi konvensional itu sama dengan bagi hasil yang ada di bank syariah. Ya bahkan mungkin menganggap ya tadi riba itu ya nggak ada masalah gitu ya. Kemudian juga anggapan bahwasannya ekonomi syariah itu ya sama saja dengan ekonomi konvensional. Mungkin boleh kasih pencerahan kami dalam perspektif epistemologi, Prof. Mungkin kayak gimana sih sebenarnya? Apa sih bedanya? Apakah sama atau tidak? Silakan, Prof. Dalam 3-5 menit, Prof. Iya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang memang sering kali muncul, gitu. Apalagi gugatan-gugatan dari ekonom konvensional. Saya lama bergaul dengan apa dulu dengan ketua prodinya S3 Ekonomi Unpad gitu, Hmm. yang dia dosennya Prof. Anton tuh, waktu Prof. Anton S3. Jadi gimana dia? Jadi dia bilang sama aja apa bedanya, katanya nggak ada beda sama sekali gitu antara apa namanya apa namanya Ekonomi ekonomi syariah syariah dengan ekonomi konvensional. konvensional, antara Mhm. apa namanya antara bank syariah dengan bank Mhm. konvensional. Dan perkataan yang seperti itu memang perkataan dari zaman dahulu kala, gitu. Jadi Hmm. pada zaman Al-Quran turun juga mereka bilang, gitu, bahwa zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Mislur riba. Yang demikian itu karena Mhm. memang mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Gitu. Kemudian sama Allah dibantah langsung. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena menurut Allah beda. Ini kalau di mata kuliah Ulumul Quran ayat ini biasa sama saya dipakai contoh untuk anak-anak hukum ekonomi syariah tentang mujadalah, ya, Mhm. ilmu jadalul Quran. Bagaimana Allah bermujadalah dengan orang-orang kafir Quraisy yang menghalalkan bunga, yang menghalalkan riba, yang mereka mengatakan bahwa sama apa riba dengan jual beli, sama-sama menguntungkan, gitu kata mereka, gitu, gitu ya Mhm. aksiologisnya. Tapi kemudian sama Allah dibilangin bahwa tidak sama, beda karena yang satu mah menguntungkan, yang satu mah tidak. Ini bertentangan dengan salah satu asas dalam ekonomi syariah, asas tabadulul manafi, gitu. Jadi asas tukar menukar manfaat. Jadi kalau jual beli tukar manfaatnya sempurna, gitu. Tukar menukarnya yang tam, gitu. Sementara kalau tukar menukar manfaat antara eh, pengambil riba dengan yang apa namanya memberikan riba, itu kan pada akhirnya pasti bagi yang mengambil riba itu dapat manfaat, sementara yang meminjamnya tidak selalu dapat manfaatnya pada saat itu boleh jadi, tapi di kemudian hari justru mudarat. Dan secara empiris, gitu, kalau kita, jadi ini menarik ya, Prof ya. Jadi bisa Mhm. menggunakan pendekatan eh, eh, bayani, gitu. Kemudian bisa Mhm. juga kita lanjutkan ke pendekatan burhaninya, bahwa bagaimana di Iya. lapangan bisa diteliti di lapangannya, gitu, bahwa eh, saya sudah mengalami sendiri, gitu, nah, kaitkan juga dengan Irfani, gitu. Hmm. Mengalami sendiri ketika saya melakukan transaksi dengan lembaga keuangan syariah, gitu ya. Dan beneran saya merasakan kelembutannya, merasakan apa namanya ketika pernah nunggak bayar juga kita kasih tahu nanti akan digabungkan dengan apa cicilan di bulan depan. Entah kebetulan atau memang semua lembaga keuangan syariah seperti itu. Memang sangat santun, gitu ya. Dan bunga, maaf bukan bunga Bagi hasil. apa yang apa yang kalau telat bayar itu denda ya. Hmm. Ah, benda takwiknya ya. Iya, dari sisi Iya. dendanya, denda itu bahasa ekonomi syariahnya apa? Ada takwik, tikop. Nah, takwid ya. Jadi Mhm. dendanya itu eh,
kan denda sebatas untuk biaya untuk tagihan, biaya untuk Mhm, mengganti apa yang ya apa yang harus dikeluarkan oleh lembaga keuangan. Sementara kalau di lembaga keuangan konvensional itu kan terus maju, terus jalan. Ya, aspek itu. mhm, Jadi memang dari sisi situ saja, dari sisi pengalaman, kemudian dari sisi di lapangan memang beda. Beda antara pakai skema bunga dengan pakai skema yang bukan bunga. Sederhananya, kalau dalam praktek dalam bangunan syariah, kalau riba itu memang akadnya akad riba gitu ya, yang kemudian ada nilai lebih yang diterima, sementara di lembaga keuangan syariah atau bank syariah menjadi pembeda, kan akadnya beda, lain-lainnya bukan hanya akad qard, tapi ada akad pembiayaan, bisa yang berbasis jual beli gitu ya, dengan merobahah, kemudian salam istisna, ada yang berbasis kerjasama seperti mudharabah, kemudian musyarakah, muzar dan lainnya. Jadi memang dari sisi akad kemudian jadi lain. Jadi kita bisa menjelaskan kepada masyarakat beda gitu, kalau bank konvensional itu akadnya satu aja gitu ya, akad apa namanya pinjam meminjam kemudian berdampak kepada utang kemudian bunga, sementara di lembaga keuangan syariah seperti bank syariah akad-akadnya kan lain, ada akad kuat tersendiri, kemudian biasanya untuk akad apa namanya untuk yang bersifat konsumtif, kemudian ada akad-akad yang lain, akad bisnisnya justru seringkali lebih menguntungkan, bisa dicoba gitu ya. Kemarin saya habis dapat apa mengkonversi bank membantu konversi koperasi konvensional di satu perusahaan menjadi koperasi syariah. Jadi ketika dia minta apa minta penjelasan ke pusat layanan syariahnya Unisba, kebetulan saya yang diminta untuk mendampingi, kemudian kita berikan apa namanya berikan perbandingan kemungkinan keuntungan menggunakan bunga gitu ya, simpan apa pinjaman dengan bunga dengan pembiayaan menggunakan aneka ragam akad, dengan akad kafalah, akad apa, murabahah dan sebagainya. Oh, ternyata kata eh, pengurus koperasinya, oh iya ya kita bisa mengambil keuntungan melebihi dengan keuntungan melalui skema apa skema bunga aja. Ternyata bisa leluasa menentukan margin keuntungan, menentukan apa namanya, menentukan nisbah bagi hasil gitu ya, disepakati dengan nasabahnya. Bahkan nasabah anggota ya, anggota koperasi yang mapan sebetulnya dia rela-rela saja memberikan keuntungan yang banyak kepada koperasi karena motifnya motif untuk menolong sesama anggota koperasi. Itu salah satu pembeda akan kerasa ketika dipraktikkan, bukan hanya dibaca secara teori gitu ya. Kerasa banget gitu ya. Itu Prof. berarti kalau terasa itu udah pakai metode Irvani itu berarti Prof ya, kayaknya ya. Nah gitu makanya itu. Betul betul. Ya, oke baik teman-teman sekalian. Jadi ini khusus yang mahasiswa baik itu ekonomi syariah, hukum keluarga Islam ataupun juga apa pendidikannya. Jadi ketika ditanya apa sih bedanya antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional, apa sih bedanya antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional, asuransi syariah dengan asuransi konvensional, kalau perspektifnya tadi epistemologi Islam gitu ya, maka boleh kita lihat pertama dari sisi bayani. Bayani itu berarti penjelasan dari teks Al-Quran, hadis, dan juga akwal ulama. Ya, kemudian kalau dari sisi burhaninya itu adalah ya pengalaman yang ada di masyarakat, empiris yang ada di masyarakat, bahwasanya ya sebenarnya yang lebih adil dan menenteramkan itu ya istilahnya itu apa prinsip syariah. Ya, kemudian irfaninya tadi mungkin akan terasa gitu ya, akan terasa dan tadi efek-efek yang oh ternyata bunga bank itu bikin hidup itu tidak nyaman gitu ya, bikin hidup itu membuat hidup itu tidak tenang ya, bahkan itu banyak kasus-kasus ketika orang itu dia apa istilahnya itu terlibat pada riba gitu ya, pada gharar batil dan sebagainya, itu justru malah hidupnya itu malah hancur gitu. Itu mungkin akan kelihatan di sisi Evannya itu ya baru tadi aja ya. Selain juga Ya, nanti kalau pendekatan sebenarnya itu udah cukup tuh kayaknya itu, jadi nanti teman-teman semuanya harus bisa mendalami bayani kemudian burhani ya, termasuk juga mungkin tajribinya juga tadi dengan Irfani dan Isyari. Oke.